Di video kali ini kita bakal bahas Huawei Pura 80, kita bakal tes gimana untuk gamingnya, kualitas fotonya, dan yang pastinya untuk UI-nya sendiri bagaimana di tahun 2026 ini, karena sekarang juga harganya udah turun hanya di 7-8 jutaan aja. So, mari kita langsung review Huawei Pura 80 di 2026. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan mari kita langsung aja review si Huawei Pura 80. Gue selalu hampir manggilnya P80 karena kebiasaan P30 dan P40 dan kawan-kawannya. Ya, Pura 80. Oke, kita bahas dulu yang pertama seperti biasa, yaitu dari si harga dan speknya. Harga sendiri ini gue beli kondisinya tuh full set ya. Case-nya udah diganti, tapi selain itu dia full set. Garansi masih sampai Desember 2026. Dan gue beli di harga yang lumayan affordable lah, di harga 8 juta. Bisa kita lihat ya, 8 juta pas. Tapi sebenarnya kalian bisa dapat di harga yang lebih murah kalau misal kalian mau. Itu tapi jarang ya jual harga murah. Tapi kalau bisa dapat, gue pernah lihat udah sold out tapi ada yang jual di harga segini. Tapi itu sold outnya cepet banget jadi ya. Dan kayaknya pas video ini rilis pun HP ini udah sold out ya. Jadi I'm sorry about that. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Kalau misalnya kalian ingin wallpaper chain juga, gue udah taruh link wallpapernya ada di deskripsi. Spek sendiri kita bahas aja setelah cepet. Dia pakai chipset yang memang kelihatan tua ya, 7 nanometer Kirin 9010S. Tapi nanti kita bakal bahas performance-nya yang not bad. LTPO OLED 6.6 inch, peak brightness-nya 2800 nits, terang banget, pakai Kunlun Glass 2, itu sangat strong. UFS 4.0 storage, jadi udah bagus. Dan juga punya baterai sebesar 5175 mAh baterai dengan fast charging 66 watt dan wireless 50 watt. Jadi untuk baterai sih mirip-mirip kayak Pro atau Ultranya ya. Cuma memang USB Type-C-nya dia sayangnya masih 2.0, belum 3.0. Sayang banget tapi ya, it's okay lah. Untuk harganya juga masih ada kok HP Cina yang seperti itu. Kita langsung aja moving on ke si desain dan display. Gue mau bahas bentar untuk desain belakangnya. Jujur, gue suka banget ya. Karena dia tuh Pura P, jadi dia tuh kameranya tuh kayak dibikin P gitu ya. Gue suka jujur desain belakangnya, apalagi warna frosted black-nya keren banget sih. Ya, jadi overall, gue suka memang dia tuh ala-ala mirip kayak iPhone yang zaman-zaman sebelum pakai plate ya. Mirip si fidget spinner-nya, tapi ini sih kelihatan jauh lebih keren menurut gue. Pakai matte black-nya juga kelihatan bagus. Cuma memang kelemahannya kalau matte black di Huawei ini tuh, kalau misalnya pakai casing, kadang dia suka ngebekas gitu loh si casingnya, nggak tahu kenapa. Tapi itu aja. Dan untuk frame samping juga, ini gue sedikit ada keluhan. Frame samping dia terbuat dari metal, tapi dia tuh metalnya kayak diglossyin. Jadi kalau misalnya kita pegang, dan tangan gue tuh tipe tangan yang agak cepet keringet ya. Jadi kadang residunya suka nempel yang bikin jadi kayak kasar. Jarang banget HP pakai coating kayak gini, tapi Huawei salah satu yang pakai coating kayak gitu. Mungkin biar kerasa smooth ya, tapi kelemahannya jadi banyak gunk atau kotoran yang suka nempel di frame-nya. Untuk layar depan, yang pastinya dia sudah pakai dot display, simetris dan tipis banget bezelnya. Jujur, pas gue pakai HP ini ngingetin gue banget form factor-nya sama iPhone 16 Pro atau iPhone 16 Pro Max ya, atau 17 gitu. Jadi bezelnya tipis dan dia tuh form factor-nya aspek ratio lebih ke arah lebar daripada tinggi, yang overall gue lebih suka. Moving on untuk masalah visibilitas di bawah sinar matahari. Ini bisa terang banget, bisa kita lihat di kondisi yang masih cerah cuma agak sedikit berawan. Ini masih terang banget dan masih bisa kelihatan tanpa ada masalah. Haptics juga ini bagus banget ya. Hapticnya dia kerasa bulat, kerasa basic. Cuma memang agak kurang high malah, agak kurang crispy malah menurut gue. Terlalu basic, tapi overall udah kelas flagship juga. Jadi untuk masalah haptic juga gue nggak ada masalah. Moving on ke biometrik. Nah, biometrik sendiri ini mungkin yang kelihatan agak sedikit tua, tapi gue appreciate Huawei masih mau melakukan hal ini. Biometrik masih pakai fingerprint yang tradisional, dia posisinya ada di power button, tapi power buttonnya nggak resist ya, power buttonnya muncul seperti biasa power button tanpa fingerprint. Untuk kecepatannya bisa kita lihat, cepet banget, instan banget, itu yang gue suka dari tradisional fingerprint. Instan, cepet, dan menurut gue jauh lebih reliable dibanding fingerprint yang ada di optical atau ultrasonic yang ada di layar. Kenapa? Karena kalau di layar tuh kalau misalnya kita pasang tempered glass, mau itu optical, mau itu ultrasonic, pasti dia langsung kecepatannya berkurang dan performance-nya berkurang. Gue sih masih suka fingerprint kayak gini. Jadi ya, memang ini mungkin dia untuk nge-cut budget, tapi gue lebih prefer fingerprint yang tradisional kayak gini sih, apalagi di power button. That's a good position menurut gue. So, seperti itu. Dan langsung aja kita moving on ke si audio quality. Nah, ini yang menarik juga nih. Kita bahas dulu audio quality via 3.5mm to USB Type-C. Gua tes pakai Tanjim Nora, amplifier bagus, volume 40-45% udah keras banget, dan dia punya suara yang sangat powerful, kenceng, enak,
soundstage-nya bagus, ya bisa dibilang mirip banget kayak desktop class, cuma memang dia volume step-nya kurang banyak, itu kelemahannya. Jadi gua tuh di antara 40 sama 45 agak bingung, 40% terlalu kecil dikit, 45 terlalu keras, jadi gak ada in between, itu aja. Harus pakai aplikasi ketiga ya, third party software buat naikin si volume step-nya, kalian bisa cari di Google Play Store juga. Untuk kualitas speakernya, ini yang gue agak sedikit skeptical, karena kan biasa brand Cina tuh speakernya biasa aja ya, kayak BBK Group, Vivo, Oppo, speakernya tuh jelek untuk harganya. Sampai sekarang pun udah cukup oke, tapi masih di bawah dibanding sama kompetitornya. Kalau bisa kita lihat Xiaomi, bagus tapi bukan yang terbaik. Tetap yang terbaik menurut gue speaker sih ada di Apple yang nomor 1. Tapi Huawei ini ternyata speakernya bagus banget loh, itu yang gue sangka. Gue kira bakal jelek, gue kira bakal mini, tapi ternyata wah, untuk yang Pura 80 bagus banget. Dia punya soundset yang cukup luas, bass-nya dapet, soundset dapet, dan volumenya juga dia konsisten di semua aplikasi, nggak kayak di BBK Group yaitu Oppo sama Vivo kadang volume Twitter naik turun nggak jelas. Di sini aman-aman aja, suara bagus, dan kalau misalnya mau dibandingin, ini suaranya kualitasnya di antara Samsung sama Apple. Slightly better than Samsung, tapi nggak sebagus Apple, jadi udah kelas itu. Mantep lah. Kalau misalnya kalian mau lihat detailnya, ini dia speaker testnya. Sorry ada suara motor ya. Anyway, speaker testnya coba pakai headphone, nggak bakal one to one, tapi ya ini rough example-nya aja. Check it out. Alright, kita langsung aja moving on ke hal selanjutnya, yaitu dari yang paling oke dari kamera ini untuk harganya menurut gue versatile banget, kamera quality-nya. Kita bahas untuk pure spec dulu, banyak penasaran. Dia pakai setup triple kamera di harga segini sih, mantep ya, udah kayak Samsung, tapi lebih bagus menurut gue setupnya. Main kamera di 50 megapiksel, sorry. Variable aperture, udah ada optical stabilization. Kamera kedua itu di 12 megapiksel telephoto 5 times periscope, dan kamera ketiga itu di 12 megapiksel ultra wide. Cuma itu kita bakal bahas ultra wide-nya menurut gue agak sedikit kurang. Kamera depan di 13 megapiksel f2.0 ultra wide juga, itu bisa luas banget ya, itu gue bakal example juga beberapa, dan semua kamera itu bisa nge-record di 4K 60 kecuali ultra wide-nya. Yes, ultra wide-nya memang bisa dibilang Achilles heel-nya HP ini. Seperti itu. Dan gimana untuk kualitas fotonya? Jadi untuk kualitas foto bisa dibilang ini lebih ke arah safe. Ngingetin gue banget sama foto Apple. Bisa kita lihat ya, foto kucing, foto landscape, zoom in, zoom out, itu sih kualitasnya bagus. Oke, dan walaupun ultrawide agak kurang ya dibanding sama telefoto dan main kameranya dodonya bagus banget menurut gue, tapi dia masih bisa menyamai untuk masalah detail. Cuma kelihatan ya langsung di foto, ultrawide-nya agak terlalu warm warnanya dibanding telefoto dan si main kameranya. Jadi kalau gue sih dibisa-bisain pakai main sama telefoto, ada ultrawide-nya tetap agak kurang. Tapi overall oke, dan yang gue suka dari UI-nya tuh dia snappy, nangkep fotonya cepet. Tapi ada satu kelemahan yang gue rasa juga, yaitu dari telefotonya. Telefotonya walaupun dia bagus kualitasnya, tapi karena nggak ada optical stabilization, kalian harus diem banget. Kalau gerak dikit aja dia langsung lost focus. Dan setelah kalian ambil foto, diem beberapa millisecond aja biar dia bisa nangkap lebih baik. Karena kalau dia foto langsung gerak gitu, dia kadang suka agak telat dan jadi autofocus. Itu yang gue rasa dari telefoto. Cuma main kamera flawless, bagus ya. Dan main kameranya tuh bisa kita lihat di B-roll ada aperture changing, jadi dia bakal berubah otomatis kalau misal butuh banyak cahaya atau nggak butuh banyak cahaya. Yang pastinya bakal ngaruh ke bokeh dan kawan-kawan. Itu ngingetin gue banget sama Samsung Galaxy S9 zaman dulu ya. Nostalgia banget. Wah, Huawei salah satu hub brand yang masih pakai kayak gitu sih. Props lah buat mereka. Dan untuk selfie gimana? Selfie overall sih oke kualitasnya, tapi nothing special sih untuk harga segini, mid lah bisa dibilang. Gambarnya natural, gak ada smoothing-smoothing, foto gue kelihatan oke, exposure oke, cuma kelihatan blend aja menurut gue. Tapi at least dia ada wide mode yang bisa kita lihat, bisa cukup luas banget. Jadi mungkin buat vlogging itu berguna banget, atau untuk grup selfie bakal berguna. Video recording. Video recording ini bisa sampai 4K 60, atau bisa sampai di 4K 30 kalau bisa mau pakai ketiga lensa ultrawide, telefoto, dan si main kamera, karena ultrawide hanya bisa 4K 30. Kualitasnya bisa dibilang sih bagus kalau di 4K 30. Kalau di 4K 60, even di keadaan yang cukup cerah, kayak misal kita di outdoor dan berawan, nanti gue bakal liatin juga ya example-nya, itu karena noise-nya masih kelihatan ya. Jadi gue kan bilang ya di video ini, HP ini tuh kayak Google Pixel-nya
HP Cina. Dan sayangnya kelemahannya juga sepertinya masuk ke sini. Jadi ini tuh kayak kombinasi antara Pixel sama iPhone gitu ya. Untuk kamera dia lebih ke arah Pixel sih daripada iPhone sih. Jadi Pixel kan kelemahannya kalau video recording 60 fps biasanya banyak noise, ini juga sayangnya masih sama, tapi kalau di 4K 30 sih much better. Jitter masih ada tapi stabilisasi bagus, dan microphone menurut gue ini sih udah bagus banget di harganya ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa nilai sendiri lah. Ini dia video recording di resolusi 4K 60, dan nanti juga gue bakal tes di 4K 30. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Di 4K 60 kita nggak bisa ganti ke ultra wide ya, tapi kualitas cukup oke. Cuma emang ini kayak pixel banget. Dia even di terang segini pun bisa kelihatan ya, ada sedikit noise. Ini 10 times, tapi jernih ya 10 times nya, lensa 10 times nya. Tapi ya, kita lihat dibalik ke main lens, dia sedikit noisy. Kalau ingin nggak noisy, kita bisa ganti ke 4K 30. Nah, 4K 30 kayak gini lebih clean harusnya. Cuma emang kualitas videonya sih agak mid ya untuk 7 jutaan. Ultra wide nya kayak gini, main kamera kayak gini, ultra wide kelihatan burik banget. Tapi tetap paling oke menurut gue malah lensa telefotonya tuh paling oke ya. Main kameranya B aja. Tapi ya kita langsung aja moving on ke aspek lainnya, yaitu dari si gaming yang surprisingly oke. Seperti itu untuk kameranya. Ya pasti gue juga pakai kamera ini untuk nge-review atau ngasih beberapa b-roll pas nanti gue review MacBook Air M1 yang harusnya nanti rilis ya bisa dibilang minggu depan ya harusnya rilis. Tapi ya stay tune aja seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau moving on ke hal lainnya, yaitu dari si gaming performance. Ini yang gue agak skeptical karena dia bukan pakai chipset yang paling top juga untuk kelas Huawei ya. Dia nggak pakai 1920, dia nggak pakai 1930 yang pasti, dan nggak pakai chipset yang Huawei lagi dibuat 3 nanometer. Ini pakai 9010S 7 nanometer yang bisa dibilang chipset agak lama, dan even dibanding sama Pura Ultra pun kalau nggak salah Ultra tuh pakainya 9020 ya setahu gue. Correct me if I'm wrong. Ini lebih lemah ya pasti. Tapi untuk gaming gimana performance-nya? Pertama kita lihat dulu Antutu. Jadi kalau misalnya kita ke Antutu nih, ini dapat skor kira-kira 1,2 juta. Dan 1,2 juta tuh kalau misalnya kita lihat di biro, ini tuh kira-kira mirip-mirip kayak HP tahun 2022 lah ya. Performance-nya tuh mirip kayak S22 Ultra yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Gen 1 Plus, seperti itulah. Kalau misalnya mau dibanding sama HP zaman sekarang sih, kayak S25 Ultra kan 2,8 juta. Jadi lumayan jauh bedanya. Dan kalau misalnya gue dibanding sama Kirin yang paling baru yang ada di Mate 80 Pro, pakai 9030 ya, itu kan udah sampai 2 jutaan, udah mirip-mirip kayak 8 Elite atau 8 Gen 3 ya. Jadi ya bukan yang terbaik, ini kayak chipset mid-range lah bisa dibilang ya, atau chipset flagship zaman dulu. Tapi buat main game berasnya sebenarnya masih cukup playable. Ya bisa dibilang gaming performance ini lebih ke arah pixel daripada ke arah iPhone ya. Main kayak Wuthering Wave itu masih bisa kita lihat di settingan kayak low to medium setting masih bisa. Walaupun FPS-nya nggak tinggi ya, 20-30 FPS-an, tapi overall masih oke. Dan kalau misalnya kita mau switch ke Neverless to Everness, ini yang agak kurang. Dia harus di semua rata kiri. Yes, gameplay oke, tapi kadang starternya kerasa cukup banyak dibanding sama Hua. Malah mungkin karena ini pakai chipset yang lama mungkin ya. Jadi nggak se-optimize itu ke Unreal Engine 5 daripada 4, I don't know. Tapi NTN gue rasa lebih kurang optimize daripada Hua. Agak unik ya, biasa kebalikannya. Dan untuk main kayak Project Sekai, gimana untuk main game rhythm? Apakah ada delay? Gue rasa sih masih oke, cuma ada sedikit delay. Sedikit aja delay, mungkin kalian bisa tuning di Project Sekai-nya, tapi overall masih oke lah. Bisa kita lihat ya, itu kadang-kadang gue mainnya bagus, kadang-kadang mainnya enggak, kadang-kadang dia tuh delay-nya tuh kayak hilang enggak gitu. Agak aneh, agak unik di HP-nya. Tapi overall kalau misalnya kalian tuning sih harusnya lebih oke, dan bisa kita lihat gue main Tetris gitu sih, overall mostly kelemahannya lebih dari gue, bukan dari HP-nya. Masih oke lah buat main game rhythm, cuma bukan yang terbaik. Seperti itu, dan langsung aja kita moving on ke UI experience. Ini yang gue mau bahas beberapa. Ini jadi segmen ini kayaknya bakal cukup lama, so bear with me. Pertama software. Software dia udah di EMUI 15 yang pastinya. Android-nya gue jujur kurang tahu, tapi udah di yang paling baru. Software update juga gue rasa cukup cepat ya karena dia flagship phone juga. Dan gue mau bahas gimana untuk UI experience-nya. Ini jujur yang gue nggak nyangka. Gue pikir karena dia pakai chipset yang jadul, performance-nya bakal lemot. Tapi ternyata ini performance-nya sih sekelas flagship. Bisa kita lihat tuh di biro, buka aplikasi, multitasking, ngelakuin apapun mungkin berkat UFS 4.0 juga yang cepet ya. Itu kerasa banget kayak HP flagship zaman sekarang.
ya bisa dibilang performanya tuh 90-95% kayak flagship zaman sekarang. Ya sekarang kalau misalnya kita buka banyak aplikasi split apps, kadang dia sedikit stutter gitu dibanding sama flagship yang lebih smooth. Tapi I don't really feel it, dan overall chipsetnya bagus ya. Makanya tadi gue bilang kan, ini HP kayak Google Pixel, karena Pixel kan walaupun dia nanometernya udah kecil, tapi Google Tensor kan jelek ya performance-nya. Tapi di Google Pixel masih smooth gitu, masih kenceng, masih kerasa kayak flagship. Ini juga sama. Yes, dia pakai chipset 7 nanometer, udah jadul, tapi optimisasinya mungkin mantep ya. Optimisasi chipset to software tuh mantep banget, hampir iOS level, jadi kerasa smooth banget. Jadi gue ngerti kenapa orang masih suka sama Huawei, even walaupun udah nggak ada GMS dan kawan-kawan, kalian harus nge-sideload, tetap orang pada suka, chipset tua tetap orang pada beli, karena memang nggak kerasa kayak pakai chipset tua, kerasa kenceng banget. Tapi gue rasa kenapa dia bisa melakukan hal tersebut, selain optimisasi yang insane ya, props to them, ada sacrifice yang harus dibuat. Apa aja? Yang gue rasa untuk EMUI ya, bukan Harmony OS, ini EMUI, ada beberapa software setting dan fitur yang benar-benar basic banget. Jadi, yang pertama, kalau misalnya kita mau ke setting, terus kita ke home screen and style, gue mau ganti clock sistemnya ya. Kan kalau zaman sekarang tuh banyak kan, bisa ganti font, ganti penempatan, bisa masukin ini, masukin widget. Di sini nggak bisa. Kita ke lock screen style, ini aja, ini doang. Dan kalian harus ganti di setting. Kita nggak bisa ganti di sini. Tuh, biasanya bisa press note, nggak bisa sama sekali. Dan yang agak aneh juga, ini nggak tahu ngebug atau nggak, kalau misalnya kita ke always on display, terus kita ke setting, gue tuh always on display-nya nggak bisa OD ya. Paling ini LTPO screen, bisanya smart doang. Jadi smart tuh dia gini bentar, habis itu mati. Kinda weird. Moving on ke hal lagi yang gue rasa, yaitu dari notification center. Dia terpisah ya, ala-ala iPhone, of course. Dan ini nggak bisa digabungin. Kalau di HP lain sekarang kalau nggak salah mostly mau di Xiaomi, mau di Oppo, mau di Samsung itu bisa digabungin kan, jadi satu aja, karena gue lebih prefer itu. Di sini nggak bisa sayangnya. Terus yang ketiga ini mungkin lebih ke niche, tapi gue ngerasainnya itu nggak ada sound mode. Ini speaker udah bagus ya, tapi kadang mungkin orang ingin ngetune lebih ke selera dia, mungkin ingin lebih vokal, ingin lebih bass. Ini nggak bisa disetting. Kalau misalnya kita ke sound vibration, ini aja. Sound booster ini buat Bluetooth calling atau buat kayak Bluetooth speaker gitu, jadi bukan. Udah itu aja, more setting nggak ada. So, lumayan limited. Dan nggak cuma di software gini, nggak cuma di UI-nya, kameranya juga menurut gue agak limited ya settingannya. Udah bagus kamera, tapi kalau misalnya kita ke setting nih, dia cuma segini aja. Dan gue jujur nggak tahu, dia nggak ada kayak good lock gitu mungkin ya. Segini aja settingannya, bisa kita lihat. Nggak ada settingan buat kayak reset to default, kayak misal gini ya. Kalau di HP biasa tuh, biasanya defaultnya tuh kalau misalnya kita ganti 4K 60 atau misalnya kita ganti macro mode dimatiin, pas kita keluar kamera, masuk lagi, itu kan biasanya reset to default, dan kalian harus setting biar bisa remember setting yang kalian udah ubah pas keluar dari aplikasi tersebut. Kalau di sini kebalikannya, nggak ada settingan buat reset to default, atau nggak ada settingan buat nge-keep setting yang kita ingin specifically, itu nggak ada. Semuanya ke-keep. Jadi kalau misalnya kita udah nge-setting, misal kalau misalnya nge-close ini ya, macro mode gue matiin, dia bakal nge-save itu selamanya, dan nggak ada settingan buat nge-set hal tersebut specifically ya. Kalau gue cari sih nggak ada. Ada restore to default ya, tapi nggak ada spesifik gitu, nggak bisa kayak oke, semuanya restore kecuali ABC gitu, nggak ada sayangnya. Jadi ya itu aja, kurang nggak sekomplit OS-OS lainnya si EMUI ini. Mungkin mereka agak malas mungkin karena dia kan udah fokus ke Harmony OS yang lebih rich ya. I don't know, bisa komen di bawah mungkin para Huawei lover, karena ini gue pertama kali lagi pakai Huawei setelah P30, udah lama banget. So, sorry kalau misal gue so tau atau misal ada yang salah ya, bisa komen di bawah untuk koreksi. Seperti itu. Tapi overall, untuk UI sendiri sih, ini kerasa enak ya. Gue sih yang bikin suka, yang bikin, walaupun dengan kelemahan yang tadi gue sebutin, gue tetap suka sama UI ini. One of the smoothest yang pernah gue pakai. Konsisten, scrollingnya juga nggak kayak Apple yang nggak konsisten gitu, yang nggak ngikutin tangan kita. Enak semuanya, software-nya bagus. Bisa dibilang ini software peringkat ketiga lah yang gue suka setelah One UI dan Oxygen OS. Ini ketiga lah, kalau rest turun satu, seperti itu. Overall UI oke, cuma memang dia JMS 1 pakai micro G, jadi mungkin buat kalian yang takut sama security-nya mungkin bakal agak worry. Kalau gue sih gak masalah, karena sejauh ini sih banyak orang-orang juga gak masalah ya, so it's not really a problem. Moving on, yang terakhir ke si battery life-nya. Again, ini yang gue salut juga. Dulu gue inget banget, Huawei itu bener-bener bagus untuk masalah battery management. Ingat banget zaman P20, zaman P30, bagus banget. Dan sekarang juga ini bagus juga.
5170 mAh baterai di zaman sekarang kerasa kecil. Tapi ini baterainya awet banget sih. Kalau misal gue cuma pakai light usage gitu ya, itu bisa bertahan 2 hari tanpa ada masalah. Dan kalau misal kita dimatiin untuk standby, ini standby time-nya juga bagus loh. Waktu itu gue pernah matiin HP-nya, bukan matiin dikunci ya, jam kayak 12 malam gitu, di 100%, dan pas buka dia masih 100%. Jadi standby-nya bagus, lebih bagus dari Android biasanya. So that's good. Charging juga cepat, cuma sayangnya itu aja ya, hanya USB Type-C 2.0, kelemahannya itu aja. So, sebelum kita masuk konklusinya, kita recap kelemahan yang tadi gue sebutin. UI-nya fiturnya banyak yang limited, USB Type-C masih 2.0, nggak ada GMS ya, jadi kalian harus sideload sendiri yang mungkin agak males ya buat beberapa orang. Ditambah lagi chipsetnya juga, walaupun smooth di semua hal, tapi untuk gaming ini masih lemah banget ya pastinya, nggak rekomend buat para gamer. Dan untuk Huawei sendiri, kelemahannya dia masih di band ya, dan kita nggak tahu mungkin pas kedepannya gimana. Tapi overall sih gue percaya sama Huawei, dan jujur ya, setelah pakai HP ini, gue nggak sabar Huawei masukin chipset 3 nanometernya ke Mate 90 Pro. Wah, itu pasti gila banget ya. I cannot wait. Tapi cuma segitu ya videonya, kita masuk ke konklusinya. Kira-kira HP ini worth it nggak sih, dan kira-kira untuk siapa? Kita pinggirin dulu buat para gamer. Ini HP bukan buat gamer, jadi buat kalian yang, oh HP ini bagus buat gaming, hit manajemennya oke, gue udah tes, tapi terlalu lama untuk harganya, masih banyak yang lebih bagus, not recommend buat gamer. Ini sih, jujur, gue recommend buat kalian yang gak peduli sama chipset dan hanya ingin HP yang semuanya bekerja dengan baik. Bisa dibilang kalian ingin Google Pixel versi resmi, atau kalian pengen iPhone versi Android, this is the one. The smoothness, kamera konsistensinya, well, kecuali ultra wide ya. Speakernya bagus. Ini untuk segala aspek si Huawei itu nge-nail. Karena ada beberapa brand kayak Oppo dan Vivo, dia nge-nail semua aspek tapi speakernya jelek. Nge-nail semua aspek tapi ininya jelek gitu. Kalau ini dia kayak semuanya tuh bukan yang terbaik, tapi semuanya tuh enjoyable enough to use. Jadi buat kalian yang dari HP all-rounder yang sekarang harganya udah turun banget ya, dan kalian gak apa-apa sama nge-sideload Google Play gitu, karena menurut gue sih no problem. Dan kalian gak apa-apa sama chipset yang 7 nanometer, karena gak kerasa juga, keep in mind, 7 nanometer gak kerasa panas juga kalau bisa kalian pakai untuk recording. Gak sepanas kayak Poco X8 Pro Max kayak gitu-gitu malah di 4K 60. Jadi optimisasinya udah baik, ingin baterai yang kuat juga, kerasa kayak flagship di tangan, di harga 7-8 jutaan sih, ini pilihannya bagus. Apalagi kalau misalnya kalian rindu sama Huawei ya. Ini masih kerasa banget, kayak Huawei-nya premiumnya tuh kerasa. Makanya bayangin kalau Huawei nggak ke-ban sama Trump. Kayaknya udah nomor 2 deh ini di Indonesia. Nomor 3-3-nya baru Samsung. Sayang banget ya, tapi ya. Semoga HP ini bisa comeback, atau brand ini bisa comeback lagi nanti pas 3 nanometer chipnya masuk ke Indonesia. Amin lah ya. So, bagaimana menurut kalian? Kalau misal kalian pengen beli, bisa komen di bawah, diskusi sama yang lain. Dan kalau misal kalian punya Huawei juga nih, tolong komen di bawah. Gue penasaran gimana cerita kalian pakai Huawei. Karena jujur, I kinda miss this phone. Oke, cuma segitu aja videonya. Sorry kalau misal gue yapping kelamahan. Kalau misal gue yapping lama artinya apa? Artinya gue suka sama HP-nya. So, thank you for watching. Dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Gue angkat telepon dulu. Bye.